Kendalanya paling kayak kita harus sounding nih ke setiap jurusan, bahwasannya ini ada Mapala di kampus ini. Harus sounding, harus berkunjung nih ke setiap jurusan. Kelas to kelas. Ya, kayak gitu. Jur to jur, jurusan maksudnya. Tapi akhirnya setelah masuk diterima di KMPA, terus ada di KMPA itu ada jenjang pedalaman materi. Akhirnya malah medisnya lebih dapat prakteknya dari KMPA Widarsa. Justru malah KMPA Widarsa inilah yang menunjang praktek lapangan medis itu sendiri. Kalau di KMPA Widarsa itu kan dari calon anggota, selanjutnya kita diklat, pendidikan latihan dasar, selanjutnya ada pedalaman materi, habis itu ada ekspedisi, habis ekspedisi baru SPPA. Apa tuh? Sidang pengukuhan dan pelantikan akhir. Yoyoy, jumpa lagi dengan Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Bersama saya, Cing Udin, anak Betawi, orang Indonesia. Ya gak? Gak ketawa, dia senyum-senyum doang. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada. Bukan rumah sakit ini, ya? Bukan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada. Widya Dharma Husada, Tangerang Selatan. Nah, inilah teman-teman kita. Siapa mereka? Monggo diperkenalkan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Francisca Miranda dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang. Saat ini semester 3 jurusan S1 Ilmu Keperawatan. Saat ini saya ikut UKM atau kalau di kampus disebutnya unit kegiatan mahasiswa. Ada KMPA Widarsa, kelompok mahasiswa pencinta alam Widarsa. Saat ini saya menjadi ketua umum. Tar dulu. Ketua umum KMPA Widarsa, kelompok mahasiswa pencinta alam Widarsa Widya Dharma Husada. Sebelahnya? Oke, sebelumnya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hafiz Satrio, biasa dipanggil Gepu. Saya mahasiswa S1 Keperawatan semester 7 atau semester akhir. Kebetulan saya mantan ketua umum periode 2024-2025. Oh, plus buat KMPA Widarsa. Ini menarik teman-teman. Sebuah sekolah tinggi ilmu kesehatan yang tentunya bergerak di bidang kesehatan, ya. Iya, betul. Terus jurusannya keperawatan. Jurusan kalau di kampus ada 6 jurusan. Ada 6 jurusan. Ya. Ya, nanti kalau mau lebih jelas bisa lihat situsnya ada di bawah sini. Kebetulan kita sama-sama S1 Keperawatan. S1 Keperawatan. Terus juga Hafiz Keperawatan juga. Betul, semester betul. 7, Francisca semester 3. Nama lapangannya? Koala. Mahal, bro. Koala, bro. Adanya di negeri kanguru sana, ya? Iya, nyebrang. Kalau lu, Fis? Nama lapangannya Gepu. Iya. Mantan ketum. Periode 2024-2025. Oh, baru Kemarin lengser kebetulan. di kudeta. Enggak. Melalui musyawarah besar kepilih Koala ini. Koala. Nah, teman-teman, dalam sebuah unit kegiatan mahasiswa itu mereka pun menjalani sebuah proses regulasi pergantian tampuk kepemimpinan. Jadi nggak cuman negara, ya. Betul. Iya. Betul. KMPA pun melakukan namanya tadi apa? Musyawarah besar. Mubes. Iya. Menghadirkan seluruh anggota, ngumpul, untuk memilih. Ya, betul. Dari yang baik dipilih yang terbaik. Iya, dipilih. Terpilihlah Koala. Francisca. Iya. Koala angkatan keberapa, Francisca? Kita KMPA itu masih Mapala baru, organisasi baru, dan saya masih angkatan 1. Cocok. Selamat buat Francisca alias Koala, dan terima kasih buat Hafiz alias Gepu, ya. Iya, siap, Cing. Yang udah mau mendirikan
sebuah kelompok Siap. mahasiswa pecinta alam di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Iya. Widya Dharma Widya Husada. Dharma Husada. Ini maaf nih, saya agak sulit menyebutnya karena agak sama dengan nama rumah sakit Dharma Husada. Iya. Atau ada teman-teman juga di Jakarta Timur ya, itu Dharma Persada. Dharma Persada. Itu beda ya? Beda. Oh, dia yang dirawat kalau dia. Ini yang perawat. Iya, Nah, betul. boleh dong Ketum nih menceritakan apa sih sebenarnya KMPA Widarsa ini? Iya, KMPA Widarsa. Ya. Jadi organisasi di kampus KMPA Widarsa, kelompok mahasiswa pencinta alam Widarsa. Itu mohon maaf ya sebelumnya mungkin kalau dari pendiri saya salah menyampaikan sejarahnya KMPA nih. Nggak perlu sejarah itu bagaimana kita Iya. membuat aja. Jadi KMPA Widarsa itu adalah kalau kita semua menyebutnya Mapala. Mapala namanya Widarsa, kita mendalami ilmu tentang kealaman dan kesehatan. Taruh, ilmu tentang alam bebas dan Kesehatan. Karena Karena kita juga dari kampus kesehatan. Iya. Tuh. Oke. Tahun berapa? Didirikannya pada tanggal 30 Januari 2023. Januari 2023. Iya. Berdiri. Iya. Tanggal 30 Januari. 30 Januari. Oh, kalau 22 Januari ada lagunya tuh ya. Nah, yang menarik nih Francisca angkatan 1. Iya. Berarti kan sebelum Francisca itu pionir lah atau perintis atau pendiri lah. Perintis. Berarti itu di eranya Saya Pu. Iya. kebetulan. Coba Pu, boleh Pu cerita Pu. Bagaimana Pu? Jadi KMPA Widarsa ini kan tadi sudah disebutkan berdirinya di tanggal 30 Januari 2023. Kebetulan itu SK keluar dari kampus. Alhamdulillah ya. Kebetulan Terus SK keluar. Kenapa kita berdiri? Karena sebenarnya cerita awalnya udah nggak dapet tempat duduk. Bukan. cerita awalnya sebenarnya karena keresahan sih, keresahan kita pada pendiri kita. Pas lagi kita kegiatan TDB Cianjur, Apa? TDB, Tanggap Darurat Bencana Cianjur. Waktu bencana. Oh, yang bencana kemarin. Iya. Oh, teman-teman ada tuh. Ada. Oh, oke, terus. Nah, kebetulan itu jadi pas TDB Cianjur kita ngeliat keresahan lah. Keresahannya karena menurut kita orang-orang medis salah satunya gitu ya. Mereka itu di alam itu di daerah-daerah yang bencana atau alam gitu mereka tidak bisa tahan lama. Terus jadinya udah cuman foto pulang, sekedar itu aja, formalitas aja. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin kita tidak tahu juga kenapanya. Mungkin asumsi mendasarnya mungkin kalau misalkan kita bahas dari medis ya, kalau medis kan terkenalnya emang kerja di ruangan ber-AC. Mungkin mereka ketemu ruangan yang tidak AC di alam bebas. Akhirnya mereka tidak nyaman mungkin. Apalagi Akhirnya cuman tempat ya udah bencana. datang ke sana formalitas untuk foto atau apapun itulah untuk laporan. Akhirnya dari situ kita harus ngebentuk suatu organisasi yang bisa bergerak di bidang kesehatannya terutama dan kealaman yang nyaman di alam ibarat kata seperti itu. Akhirnya dibentuklah KMPA Widarsa tersebut. Wait. Ini menarik bro. Based on-nya adalah dari dari kekurangan teman-teman medis. Iya. Karena pada saat melakukan datang ke bencana, ke tempat bencana atau apapun yang memang memerlukan kesehatan, teman-teman turun, tapi tidak didukung baik fisik, baik pengetahuan tentang dunia kealam bebasan. Iya, betul. Sehingga itulah based on-nya teman-teman mendirikan KMPA Widarsa. Woi bro, ya ini maaf bukan mendiskreditkan atau memojokkan kelompok orang atau pribadi, tidak, tapi bahwa inilah keresahan teman-teman. Betul. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang memang mereka namanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, bukan rawa rontek bro. Bukan ilmu kebal juga belajar, tapi ini medis yang based on beralaskan, tidak beralasan. Karena beralasan itu 80%-nya bohong. Betul. Kalau beralaskan ada based on fondasinya. Oke. Dan itu yang akhirnya teman-teman Gepu dan senior-senior yang lain, abang-abang yang lain mengajak untuk yuk kita belajar ilmu tentang dunia alam bebas supaya menopang kinerja teman-teman dalam rangka menyalurkan ilmu kesehatannya, ilmu medisnya. Betul, Bang. Weh, ini perlu diapresiasi. Ternyata ada loh, karena
apa ya? Ya setelah sekian belas purnama gitu kan. Ya, tugas purnama. Iya. Sedikit sekolah yang ya maaf ya, teman-teman yang sekolah kesehatan Iya, itu iya. ya khususnya mau membuat Mapala. ya Mapala, dalam hal ini KMPA Widarsa. Terima kasih, salut buat teman-teman. Siap. Terima kasih, Nah, Cing. kembali kepada Gepu, enggak Oke. lontar. Betul kan? Bu, Iya, kan Cing. pada saat ini kan angkatan 1 ya, ketum Betul, sekarang berarti. betul. Tapi waktu itu nggak ada angkatan tuh kan? Kebetulan terakhir yang waktu pas sebelum mereka masuk ya kita perintis saja. Iya, iya. Maksudnya belum ada kali. Belum. Belum ada sistem Belum, kasarnya gitu, belum. baru ide lah kasarnya, Betul. baru ya. Nah, inilah teman-teman based on-nya ngopi petang. Ngobrolin pikiran, petualangan dan tantangan. Betul. Pikiran itu ada di otak, tapi tidak akan pernah terjadi kalau lu nggak sampaikan. Betul. Pada saat lu sampaikan, jadilah itu ide. Betul. Dan ide itu disampaikan ke orang-orang, akhirnya terjadilah sebuah kegiatan Ya. yang menjadi sebuah petualangan dan tantangan. Betul. Oke. Nah, gua nggak masuk ke petualangannya nih, Oke. tapi gue masuk ke tantangannya. Oke. Seperti apa sih itu, Bu? Tantangannya? Lu di sekolah tinggi yang, ya maaf ya, perawat men. Di sini puskesmas doang, puskesmas gue pada pakai AC ya sekarang. Iya, Ya. udah pakai AC. Lu apa tuh tantangannya tuh? Lu nyampein ke temen-temen gimana tuh? Oke. Izin ngejawab, Cing. Ya, Tantangan utama sebenarnya pertama kita membentuk itu sebenarnya karena kita kan backgroundnya dari kesehatan ya, Cing. Mungkin banyak pihak-pihak dari internal bahkan eksternal itu yang pro kontra lah sama kita. Ya. Bahwasannya pro kontranya tuh kayak lu ngapain anak kesehatan tapi ngebikin suatu mapala yang Ya. kegiatan di alam ini nggak cocok dan tidak masuk di nggak ada kurikulumnya soalnya ya. kurikulum mapala medis. Nyuntik mah ada ya, nyuntik, infus gitu ya. Nah itu dia kayak lu nanti bakal kerja pasti kerjanya di rumah sakit paling kalau medis gitu kan. Terus ngapain lu bikin mapala yang emang backgroundnya kealaman atau petualangan gitu kan. Itu salah satu pro kontranya kebetulan. Nah untuk pro kontra selanjutnya paling kayak di awal itu pembentukannya ya karena pro kontra dari internal sebenarnya yang utama, Cing. Ya, dari kampus sendiri. Nah, dari internalnya sebenarnya kita sempet ya debat-debat gitu lah. Ya, pastilah, ya kan. Kayak gitu kan, debat-debat. Suntikin aja, Bro. Beda cerita itu. Ya, terus. Iya, maksudnya pro kontra dari kampus tersendiri, mungkin kampus kayak idealis lah mungkin ya, kalau kita bahasa kasar idealis, dia tetap udah nih nggak cocok sebenarnya. Tapi kita dengan kita cara ngebuktiinnya, terus kita mungkin dari awalnya kegiatan yang TDB tersebut tadi Cianjur, akhirnya kita dapat sertifikat. Kebetulan waktu itu sertifikat dari wali kota, Cing. Wali kota? Tangsel. Oke. Atas nama KMPA kita, atas nama Widarsa. Oh. Akhirnya kita ajukan ke kampus bahwasannya Mapala itu nggak bergerak di bidang kealaman doang, tapi bisa keseluruhan. Betul. Bisa kemanusiaan, bisa apapun itu. Iya. Nah, akhirnya dari situ kampus baru ACC untuk mengeluarkan SK kayak gitu. Appreciate gua sama lu, Bro. Dan ini salah satu pepatah yang kata orang-orang luar sana di Kulon ngomong, banyak jalan menuju Roma. Betul, betul. Lu nggak perlu berdebat, Bro, pakai otot. Iya. Pakai otak. Betul. Dibuktiin sama temen-temen. Ya emang sih, gue juga baru nih ya. Iya. Stikes ada mapalanya gitu loh. Betul. Yang jarang banget, Cing. Dan gue makasih nih. Iya. Karena dalam kegiatan temen-temen sedikit dokter lapangan ya. Iya. Dulu gue pernah baca sebuah buku tentang 5 tahun kukibarkan merah putih di puncak tertinggi dunia. Kopassus bikinannya Everest. Oke. Salah satu iniannya yang ditunjuk buat jadi timnya ketua apa ini bukan ketua tim ya, tapi lebih ke arah yang nganter itu Anatoly Burkev almarhum. Oke. Dia nggak mau jalan kalau temennya nggak ikut. Nah temennya ini dokter lapangannya dia. Iya. Dan ini bisa jadi sebuah profesi karena memang jarang yang bisa seperti itu. Dan gue terima kasih banget teman-teman mau ikut terjun ke dunia ini. Dan gue salut men, dia nggak hanya membekali dirinya dengan ilmu medisnya, tapi dia juga membekali dirinya dengan ilmu lapangan, sehingga dia bisa bukan lagi survive, tapi lebih ke arah dia udah mempersiapkan, udah prepare dari segala macamnya. Kesehatannya oke, ilmu lapangannya oke. Insya Allah. Nah,
kendala yang lu hadapin waktu ngerekrut sehingga dapet beliau? Oke. Sebenarnya kalau untuk kendala di awal mungkin karena kita UKM baru ya, Cing. Iya. Mungkin belum familiar oleh mahasiswa-mahasiswa baru, maba-maba. Akhirnya kendalanya paling kayak kita harus sounding nih ke setiap jurusan. Bahwasannya ini ada mapala di kampus ini. Harus sounding, harus berkunjung nih ke setiap jurusan. Kelas to kelas. Ya, kayak gitu. Jur to jur, jurusan Nah, maksudnya. jur to jur, ya mungkin. Door to door. Pintu ke pintu. Iya. Ya akhirnya kita sounding lah ke jurusan-jurusan itu, bahwasannya kita kenalin nih kita ada mapala loh, tapi mapalanya tidak melupakan dari jurusan kita, terutama medis tersebut. Dapat berapa waktu itu? Waktu itu di angkatan pertama itu untuk yang daftar doang Cing ya. Yang daftar itu sekitar 70 orangan. Wow, 70 orangan. Ya. fantastis men. 70 Iya. orang. Betul. Untuk yang sampai di lapangan itu sekitar 19 apa ya? 18, sorry Cing, 18 orang. 18 orang. Iya, 18 orang. Oh nyabak bro. Terus sampai lulus. Ah, yang kebetulan lulus waktu itu berapa orang? 13. 13 orang, betul. 13 orang yang lulus sampai anggota penuh, kayak gitu. Oh sampai anggota penuh. Iya, yang lulus. Termasuk beliau. Beliau salah satunya, kayak gitu, Cing. Oh, selamat. Nah, itu tadi kendala yang dihadapi oleh Gepu ya. Ya, Hafiz sebagai ketua umum KMPA Widarsa pertama. Ya. Bagaimana dia mensosialisasikan, bagaimana dia membangun human interest, betul. baik terhadap internal maupun kepada mahasiswa Eksternal, sendiri, ya. dan memberi. Nah ini lagi-lagi nih yang gua benang merah ini teman-teman. Lu kepercayaan tuh nggak bisa diminta bro, Betul. tapi lu memberi Ya. supaya lu bisa dipercaya. Dan buktinya nih manusianya masih pada hidup. Dengan memberi sertifikat atas pengakuan kinerja teman-teman Iya. di TGB Cianjur. TGB bukan gue lupa. TDB Cianjur, Ya. teman-teman akhirnya di Betul. SK-kan oleh kampus. Jadi betul. kepercayaan itu harus diberikan men. Lu cari, jangan lu minta percaya gua dong percaya. Tanpa bukti nggak bisa. Tanpa bukti nggak bisa. Nah sekarang beralih ke Koala Francisca. Semester 3. Semester 3. Apa sih ketertarikannya kok bisa ikut ke KM PA Widarsa? Lo ada yang diincar apa gimana ceritanya? Ngeri juga ya kalau ada yang ngincar. Coba gimana cerita dong? Jadi pas awal mulanya tahu itu waktu malah pas open recruitment-nya sudahan. Waktu Iya. promosinya malah ketinggalan. Oh gitu. Iya, ketinggalan. Waktu open recruitment di IG kan biasanya tek-tekan tuh antara UKM 1 sama UKM lainnya. Kameranya situ tuh. Terus. Tek-tekan tuh antara UKM 1 sama UKM lainnya. Akhirnya tahu bahwa di Stikes itu ada mapalanya. Terus waktu dari situ kayak, oh keren ya anak kesehatan punya mapala gitu. Jadi tertarik buat daftar. Terus tek-tekan antar UKM. Antar UKM di Instagram. Berarti pernah ikut UKM lainnya? Mungkin follow-followan. Followan aja. Iya. Oh follow. Iya. Oke. Terus akhirnya tahu bahwa di Stikes ada mapalanya. Jadi kayak, wah keren juga ya anak sekolah kesehatan tapi punya mapala. Nah, tertarik mulanya baru tertarik di situ, belum tahu yang di mapala tuh kayak gimana. Sebelumnya pernah? Nggak tahu sama sekali. Camping pernah. Kapan? Ya udah lama maksudnya, tapi Naik gunung pernah. udah lama juga. Udah lama. Naik gunung pernah, camping pernah, cuman kayak basic sebenarnya di mapala tuh ngapain nggak tahu, cuman kayak oh keren nih anak kesehatan ada mapalanya gitu. Tuh, nih bukti lagi nih, dia cewek loh, ya kan? Mapala tuh emang keren bro, ya kan? Keren ya kan? Benar. Betul. Ya ngomong cewek loh, Keren. jadi cowok yang nggak masuk mapala kurang keren sedikit. Iya, sedikit. Tapi kalau cowok masuk mapala keren banget. Nambah. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Kalau pribadi sendiri? Tujuannya karena kayak mikirnya dari awal anak kesehatan pasti kita sudah belajar medis nih di kampus. Terus
jadi tertarik untuk belajar kealamannya. Awal mulanya ngikutnya. Tapi akhirnya setelah masuk diterima di KMPA, terus ada di KMPA itu ada jenjang pedalaman materi. Akhirnya malah medisnya lebih dapat prakteknya dari Di lapangan. KMPA Widarsa. Justru malah KMPA Widarsa inilah yang menunjang praktek lapangan medis itu Medisnya, sendiri. iya. Karena kan saya baru semester 3, jadi prakteknya masih minim banget. Belum ketemu orang juga, baru ketemu Pantom. Kalau kita tuh Taruh ketemu Pantom. Pantom itu kayak Bukan toko super. Bukan. Gua ada penggemar film Phantom juga. Bukan itu. Pantom itu ya boneka buat bahan kita praktek. Jadi kita belum ketemu ke manusia. Perbandusnya. Tapi perbandusnya patung. Tapi sejak di KMPA saya ternyata di KMPA itu nggak cuma belajar kealamannya doang, tapi belajar tentang medisnya juga. Akhirnya saya malah dapat ilmu prakteknya langsung ke manusianya dari KMPA Widarsa. Apa nih yang sering dialamin sama koala nih? Kalau di KMPA Widarsa dari semester 1 kan saya ngikutnya dari semester 1. Itu dari semester 1 udah bisa injeksi kayak nyuntik langsung ke orang udah bisa dari semester 1. Enggak. Gua agak-agak scare man kalau bicara orang bisa nyuntik. Jarum suntik, Bro. Aman, Bang. Aman ya? Aman. Ya percayalah gua Ada Mapala. SOP-nya. Ada SOP-nya Mapala. Nah, terus berarti lu turun nih. Iya, turun. Waktu di TD apa? Oh, kalau itu belum. Nah, terus yang lu bilang tadi menunjang praktek lapangan dengan medis lu itu bagaimana coba? Itu karena kan ada pedalaman materi nih sebelumnya, akhirnya bisa terus sering ketemu pasiennya karena ya akhirnya dapat kayak apalagi nih kayak dalam waktu dekat nih kita tuh juga udah kerjasama sama mapala-mapala yang di dekat kampus kita. Untuk jaga medis. Oh, kira bukan ke rumah sakit. Untuk medis. Untuk medis kayak proses di pendidikan mereka. Tahu. Lu kerjasama sama mapala-mapala yang ada di sekitar wilayah Tangsel untuk lu jadi tim medis lapangannya mereka dalam kegiatan mereka. Iya. Itu terbuka buat siapa aja? Terbuka buat siapa aja. Dan lu memang menyiapkan tim itu untuk itu? Iya, betul. Jadi saat kegiatan di lapangan pun mereka juga sudah safety karena sudah menyediakan tim medis. Dan tim medisnya dari kita. Jelas tim medisnya ya. Jelas. Stikes loh yang emang belajar kesehatan. Betul. Nggak bakal salah deh nih ya. Iya, ada SOP. Nah, teman-teman, ini informasi ini harus lebih disebarluaskan karena memang jarang teman-teman Mapala melibatkan tim medis di lapangan. Ya mohon maaf, mungkin sekarang udah banyak. Iya. Tapi ini ada teman-teman Mapala kita juga nih. Ini Mapala, Bro. Stikes tapinya dia. Tapi Mapala dan dia menyiapkan diri untuk ikut membantu teman-teman dalam rangka supaya kegiatan teman-teman aman, nyaman, dan sehat semua. Betul. Iya. Pu. Iya. Boleh cerita, Pu? Keterlibatan teman-teman nih dalam kegiatan kesehatan di lapangan seperti tadi baik di Cianjur itu sebenarnya apa sih kendala utama teman-teman kalau di lapangan itu sehingga tercetus lah keinginan buat bikin KMPA? Ya oke, Cing. Paling kalau kendala kendala di lapangan mungkin kayak kita ini kan awalnya ini orang awam yang tidak tahu tentang ilmu lapangan itu seperti apa gitu, Cing ya. Pas angkatan saya terutama perintis, mungkin kayak kita turun ke lapangan itu agak kaget, Cing. Kagetnya tuh kayak kok di lapangan begini banget ya. Kenapa di lapangan terlalu berat? Nggak karu-karuan deh tuh ya. Nggak karu-karuan. Kendala utamanya seperti itu mungkin, Cing ya. Tapi kalau setelah kita sering ikut giat di luar, di lapangan gitu, Cing, ya udah terbiasa akhirnya. Alhamdulillah terbiasa gitu, Cing. Karena lu udah prepare dan lu ada ilmunya. Kita udah diajarin sama senior-senior kita. Kebetulan senior-senior kita juga kita banyak konsul lah dari mapala-mapala luar gitu kan. Akhirnya kita dikasih ilmu lapangan tuh seperti apa. Kita soundingin lah, kita gabungin nih sama ilmu medis kita yang kita punya. Akhirnya kita udah prepare atas semua apapun kejadian itu kita udah prepare intinya, Cing. Logik, Bro. Iya. Gimana lu bisa nolong orang kalau lu sendiri tidak nyaman, tidak tertolong lah kasarnya. Dan lu menyiapkan itu semua. Nah, gua tuh tertariknya ya
selain kesusahan lu di lapangan ya. Iya. Terus tentunya proses kan ya, proses Betul. pengakuan Betul. Iya. internal kampus, Betul. terutama stikes gitu loh. Iya. Hal baru lo bro. Hmm. Ada yang bikin mapala di era lu nih. Tantangannya tadi kan udah lu sampaikan, Oke. baik dari internal Iya. maupun dari eksternal. Nah, Tapi kan pasti ada juga dari senior di jurusan lu, iya. ya gak? Terus belum lagi mungkin nanti dari orang tua nih apa-apaan sih? Lu mau jadi apa sih sebenarnya? Nah, itu bisa gak lu cerita sebagai lu tantangan lu di waktu di era lu sehingga mendapatkan dia nih? Tantangan waktu saya menjadi ketua umum dari segi internal pribadi masing-masing, Ya, ya. terutama ya paling seperti yang tadi saya ceritakan, terutama tuh permasalahan dari internal kampus. Kedua mungkin dari orang tua, karena orang tua kan emang kampus kita kan mayoritas cewek, Cing. Mayoritas cewek. Tahan dulu. Kampus lu mayoritas cewek. Mungkin 70-30%. Mungkin. Tuh, kalau emang pinter banget nih bro, yang cowok, yang pinter ya, tapi pakai banget nih pinternya nih. Pindah bro, kuliah lu bro. Kesini nih. Terus masuk mapala. Iya. terus. Ya mungkin kayak mayoritas cewek, jadi pas kita open recruitment kan yang masuk rata-rata pasti cewek, Cing. Iya. Cowok mungkin bisa kehitung jari, ceweknya yang tidak terhitung jari gitu kan. Iya. Terus ya udah, akhirnya mungkin perizinan dari per individu ceweknya ini, dari yang mayoritas cewek ini izin ke orang tuanya, kamu ngapain perempuan ikut mapala? Kayak gitu-gitu mungkin, Cing. Lalu, gue potong dikit ya. Iya, siap. Maaf nih. Dalam hal proses perizinan calon anggota, Iya, kan harus tanda tangan orang tua Betul. dan sebagainya. betul. Itu teman-teman siap mendampingi sampai ke rumah ngadep orang tuanya. Siap, Cing. Siap, Dan Cing. itu terjadi gak? Kebetulan karena pas di angkatan Kuala ya, saya taunya pas angkatan Kuala, alhamdulillahnya orang tuanya ngizinin semua. Wes. Iya, alhamdulillahnya mau perempuan mau laki-laki semua yang ngizinin. Akhirnya kita tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke Iya, temu orang tuanya. betul. Gagal lo dapet berarti ya. Beda cerita itu, Cik. Oh, beda cerita. Jangan di organisasi. Koala sendiri sebagai ketum baru. Ketumbar nih lo ya. Ketumbar. Sebagai ketum baru. Apa sih tantangan terberat lo? Lu kan tentunya pasti orang tua lu nguliahin lu bukan buat masuk. Mapala. Dan dia mana tahu ya. Iya. Anak gue perempuan, wah dengan tampilan begini, kerudung pula, tiba-tiba ngaprak-ngaprak di kebun orang. Apa urus aja, lu kan perawat kan Iya, gitu. betul. Walaupun kalau sama-sama kan merawat pohon juga mah. Iya. Tantangannya sebagai ketua umum baru. Ketua umum baru kalau dari individu tantangannya mungkin memang ke orang tua sih, Cing. Karena kayak ya itu tadi, Cing, karena orang tua taunya kuliah kesehatan, kenapa sih harus ikut mapala? Awalnya dilarang, Cing. Terus kayak akhirnya sering ikut kegiatan gitu. Terus ngapain sih keluar waktu, buang-buang waktu, keluar mulu. Oh, buang-buang waktu ya. Iya, awalnya. Menurut orang tua. Nah, Iya, kalau kata gue juga iya sih. Kan mendingan lu magang lah di puskesmas. Kali gitu ya. iya, Terus. dari pemikiran orang tua seperti itu. Tapi akhirnya karena saya berproses kan di KMPA, terus jadi lebih bisa medis, terus jadi saya ini medisnya nggak cuman di indoor aja loh, tapi kalau ke alam juga berani, ayo udah bisa. Jadinya dari situ jadi nilai jual ke orang tua bahwa oh ternyata anak saya ini keluar tapi nggak buang-buang waktu dan nggak cuman buang-buang tenaga, tapi pulang bawa ilmu. Tuh, dengar bro, dia meyakinkan orang tuanya untuk meng-ACC Ikut mapala. dibuktiin sama dia. Awalnya Coba. dicariin mulu tuh kalau keluar. Oh iya dong. Ya enggak Pak, kemana nih nak gue? Iya. Boleh tahu pribadi sedikit nih, asli mana? Aslinya dari Sumatera Selatan. Tepatnya Di Ogan Komering Ilir, Kabupaten. berapa saudara? 3 bersaudara. Anak kedua. Tengah-tengah. Dikit, ngelewatinnya dikit. Tapi berat buat bisa sama dia karena ilmu alam bebas gak punya, ilmu kesehatan jago. Amin. Ketum lagi, ya enggak? Kalau cuma modal cacing kalung mah nggak tahu. Dalam hal perekrutan, tadi kan orang tua terjawab ya. Iya. Berarti kan sekarang jadi ketum. Mm-mm. Proses segala macam
sampai nanti akan ada diklat lagi Ada. atau sudah? Sekarang sudah diklat angkatan 2 sudah selesai. Oh, alhamdulillah. Rekrutmen Tuh. angkatan 2 sudah. Berarti kan mengurus perizinan ke kampus dan sebagainya. Atau Iya. bagaimana nih? Di kampus? Di kampus. Iya. Kita tetap ngurus perizinan semuanya, diklat dan lain sebagainya untuk perizinan ke kampus karena kita open rekrutmen kan anggota baru. Terus untuk perizinan ke orang tuanya tetap kita pakai perizinan juga dan alhamdulillah memang ada sebagian yang kita kan punya kuota nih saat menerima open recruitment. Open recruitment kita punya kuota, tapi dari kuota yang sudah kita sediakan, yang sudah kita pilih dari seleksi itu, ada kepilih lagi seleksi alam karena mungkin tidak perizinan dari orang tuanya itu. Tapi alhamdulillah perizinan tetap. Tadi dulu. Di era sekarang yang gua tahu banyak juga nih teman-teman Mapala yang maaf ya, agak susah mendapatkan anggota. Ya. Karena dengan banyaknya teknologi dan Ya. apa OT open trip. Ya. Gue taunya OT itu kalau di Sunda itu ituan loh, di Jawa tuh gorengan loh. Iya, Ya kan? benar. Nah, tiba-tiba lu dapet angkatan 2. berapa jumlahnya? Dari yang kita terima awalnya 20, tapi seleksi alamnya jadi 19. Jadi 19 dari 20 19 cuma minus 1. Minus 1 karena tidak ada perizinan. Reject gitu. Nah, standar operasional kalau boleh tahu nih yang ditetapin. Tapi sebelum ke situ gue mau nanya nih, sekretnya di mana sih sebenarnya? Sekret kita sebenarnya ada 2, Cing. Jadi ada di dalam kampus, ada di luar kampus. Hebat, ada 2. Kenapa bisa di luar kampus dan dalam kampus? Karena kan kita sekolah kesehatan ya, Cing. Jadi di dalam kampus itu hanya sampai jam 9 jam 9 jam 10 malam. Terus kalau di luar itu? Kalau di luar itu ada, Cing. Itu 25 jam. Bisa 24-nya kenop. Nomornya terada di bawah sini. Ya, kalau teman-teman perlu dan teman-teman membuka ruang buat seluruh teman-teman Mapala kalau memang kalau gue sih bilangnya bukan memang membutuhkan ya, tapi memang butuh lulu orang nih. Apalagi lu punya base onnya dengan kepecinta halaman juga, Mapala juga. Sehingga ayo teman-teman, kita jaga dunia alam bebas kita dengan hal-hal yang memang sudah terpola dan memang terjamin, terutama medis. Karena banyak juga teman-teman yang maaf ya, dalam hal apapun kadang bikin kegiatan cukup dengan bawa obat-obatan pribadi. Nah, ini yang gua nggak suka nih sebenarnya nih. Seperti halnya itu menggugurkan kewajiban. Iya, benar. Bawa obat-obatan pribadi, tapi lu nggak tahu nih. Gue yang nyuruh nggak tahu obat itu obat apa. Iya kan? Tiba-tiba obat kelayangan lo. Enggak. Kan nggak ngerti kita. Tiba-tiba udah kelayang-kelayang. Nah, sebaiknya teman-teman menghubungi kawan-kawan KMPA Widarsa untuk ikut barengan. Dan teman-teman nggak repot karena mereka memang Mapala juga. Tinggal koordinasi bagaimana baiknya. Iya. Nah, gue tertarik dengan diklat ya, maaf kalau agak menyentuh ke dalam, tapi kalaupun lu nggak mau jawab nggak masalah. Kalau lu jawab alhamdulillah. Dalam rangka teman-teman melakukan pendidikan, ya maaf, gue tidak mengecilkan ilmu. Ilmu itu bisa didapat sama orang yang lebih muda, tapi jangan pernah lu ngelawan pengalaman. Kalau pengalaman orang yang lahir duluan lebih banyak pengalamannya. Kalau ilmu gue tak beda. Ya. Nah, dalam hal pendidikan, lu kan Mapala baru nih. Iya. Manajemen operasional, standar operasional, prosedur operasional dalam hal diklat, rekrutmen dan sebagainya, lu membuat sendiri atau kalau boleh tahu bagaimana lu membuat itu semua? Jadi standar diklatnya. Ya, apa lu melibatkan orang lain, melibatkan atau gimana? Kalau diklatnya kita tidak melibatkan orang lain, hanya saja dalam proses sebelumnya mungkin dari senior-senior sebelumnya kayak pendiri dan perintis itu juga udah konsultasi sama Mapala-Mapala lain bahwa sebenarnya diklat itu harus bagaimana sih. Untuk pemateri, alhamdulillah kalau yang diklat yang angkatan 2 sudah dari KMPA sendiri. woi keren.
Kalau dari waktu angkatan saya masih dari Mapala lain. Berarti masih bisa memungkinkan Mapala lain atau orang lain atau siapapun yang memang dianggap ahli ikut Bisa buat ngisi materi. Buat ngisi materi. Iya. Bikin lamaran. Bisa, karena kadang juga kita selama habis diklat kan kita ada pedalaman materi. Kita pedalaman materi pun juga kita ngajar medis ke Mapala lain dan Mapala lain ngajarin tentang kealaman ke kita. Oh, TKNGV gitu. Iya. Jadi misalkan, oh gue butuh arung jeram nih. Iya, benar. Terus Gue ngajar di kampus A, misalkan ke Krisnapala nih, teman-teman Krisnapala yang kampusnya ada di belahan dunia sana gitu kan. Ya enggak? Tapi Krisnapala tolong dong bayarannya jangan duit deh. Tapi ajarin gua. Jadi di Krisnapala itu ada wall climbing yang kebetulan dipakai sama teman-teman yang atlet dari mulai atlet pemula nasional sampai atlet nasional jadi internasional. Jadi mungkin bisa gitu kan berkolaborasi di situ. Betul. Atau teman-teman Pandapa dan Persada dia arung jeram bisa dengan sebagainya, atau teman-teman Umtala mungkin begitu kali tukerannya. Iya, kita ngajarin medis, mereka ngajarin kealaman tentang ke kitanya. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di KMP Awi Darsa, ada berapa divisi sih? Di KMP Awi Darsa ada 4 divisi. Apa tuh? Yang pertama ada divisi gunung hutan, yang kedua divisi rafting, yang ketiga rock climbing, sama yang divisi keempatnya kita medis, tapi divisinya namanya KKM. Apa tuh? Komunitas Kesehatan Masyarakat. KKM. Komunitas Kesehatan Masyarakat. Ini divisi unik nih. Divisi KKM. Iya. Gunung hutan, arung jeram, rock climbing, tebing, sama KKM. Kayaknya boleh nih teman-teman Mapala kalau pengen punya divisi KKM, instrukturnya jelas loh, bersertifikat mereka, dan karena mereka memang calon sarjana di bidang kesehatan, khususnya ilmu keperawatan. Kalau dapetin doi orang keren bro, ilmu perawatan sini pasti pinter ngerawat. Nah, gue tertarik dengan hubungan lu sama, bukan sama cewek-cewek atau cowok-cowok ya, enggak, tapi bahwa hubungan lu dengan Mapala-Mapala lain nih. Sampai sejauh mana sih keterlibatan teman-teman? Keterlibatan untuk mungkin salah satu contohnya aja ya. Untuk kita kan kampus terdekat sama kita adalah Mapala Arca Buana. Arca Buana tuh di Universitas Pamulang. Arca Buana, teman-teman Arca Buana, kita nanti kapan-kapan duduk bareng ya, ngobrol nih. Terus? Ya, kita sama Arca Buana itu kita tuker materi juga. Mereka ngajarin kita navigasi darat, rock climbing, arung jeram juga. Terus kita ngajarin mereka medis. Selebihnya itu kita juga Arca kan minggu depan itu melakukan pendidikan latihan dasar dan tenaga medisnya dari kita. Wah, selamat buat teman-teman Arca Buana, sukses. Semoga lancar. Amin. Gue tuh haru biru bro. Haru biru. Ya, gue kalau dengar teman-teman Mapala beregenerasi diklat, gue tuh haru biru. Bawaannya gue kayak pengen gimana ya, tepok tangan sama kaki kali ya. Ya karena gue suka ada regenerasi kayak begitu, bahwa masih ada kepedulian teman-teman buat apa ya, buat nggak cuma sekedar nyalurin hobi ya, tapi betul. Diklat itu lebih ke arah lu mengetahui ilmunya men, itu yang mahal. Betul. Lu belajar langsung, dan bukan mereka nih, bukan instruktur, bukan pelatih, bukan senior, bukan lah, itu mereka pelengkap, tapi bahwa alam lah yang akan mengajar lu di sana. Dan lu teman-teman ini cuman apa ya, ngasih bekal ya kasarnya gitu ya, sarana doang, sarana. Nah, itu gua kenapa gua kalau ada teman-teman diklat sukses Arca Buana, apalagi ditunjang dengan teman-teman KMP Awi Darsa, insya Allah aman, selamat dan selesai. Amin. Sukses buat semua ya. Amin. Nah, di dalam dunia kepecinta alaman khususnya Mapala, setahu gue, sepengetahuan gue, mudah-mudahan tidak salah, pasti ada jenjang keanggotaan. Benar nggak? Betul. Jenjang keanggotaan ada. Dari mulai calon anggota muda, sama anggota penuh. Nah,
Boleh dong cerita prosesnya di KMPA? Kalau di KMPA Widarsa itu kan dari calon anggota, selanjutnya kita diklat, pendidikan latihan dasar, selanjutnya ada pedalaman materi, habis itu ada ekspedisi, habis ekspedisi baru SPPA. Apa tuh? Sidang pengukuhan dan pelantikan akhir. Wait. Lu ada sidang ya? Ada. Jadi abis ekspedisi, abis diklat lulus. Iya. Anggota muda. Anggota muda. Pendalaman materi. Ekspedisi, habis itu SPPA. Ada sidangnya dulu. Gue nih. Gue ikut. Iya. Lulus diklat. Lulus. Ya. Terus pendalaman materi ikut semua gue lah. Iyalah. Semangat nih kayaknya. Pasti dong. Ekspedisi nih gue nih. Lu ekspedisi lu kemana? Ke Baduy luar. Baduy luar. Iya. Oke, gue ikut nih ke Baduy. Ya enggak? Sidang geget, bro. Ya enggak? Iya. Kuliah aja S1 sidang ribet ya enggak? Iya, benar. Terus kalau gue lulus, gue ikut di Baduy ini, gue udah tahapan semua. Di sidang nggak lulus. Itu harus ada sidang. Mengulang sidangnya. Ngulang. Iya. Pikirkan masak-masak. Karena lu harus pinter banget dan lu harus tahu. Berarti kan mereka ekspedisi ini, misalkan nih, gue angkatan 1, gue bareng sama Francisca ini, sama Koala nih. Gue sebenarnya gue cuman di Baduy tidur doang, bro. Tapi gue ikut. Dan ternyata ada proses buat validasi kali ya. Iya, betul. Lu bener gak sih ke Baduy? Ya. Bener bang, ada fotonya gue nih. Ngapain lu di Baduy? Tidur sejauh kalau Tidur. Jadi gak bisa bohong men ya? Nggak bisa. karena ada pendampingnya juga. Iya. Iya. Dan selain pendamping bisa lah men, ya enggak? Bang. Doi, ya enggak? Lalu meleng dulu lah bang. Langsung nih. Tapi kan ada sidang ya? Betul. Ada. Sidang itu validasi dari perjalanan lo. Betul. Iya. Outputnya. Jadi output dari ekspedisi itu apa? Jadi saat mereka diangkat jadi anggota penuh, mereka ini ada hasilnya dari setelah pendidikan panjang ini. Dapat apa tuh? Abis lulus sidang dapat apa? Dapat slayer. Itu kan enggak. Dapat ilmu lah, Bang. Ya enggak, itu mah pasti enggak, maksud gue dari organ. Dari organisasi untuk menunjukkan lo anggota penuh dapat. Oke, mungkin saya yang ngecek ini ya. Waktu pas mereka lagi ekspedisi, kebetulan saya kan yang awal. Outputnya itu kan karena ekspedisi kita kan bertahap. Taruh. Dari diklat, lulus diklat dapat apa? Lulus diklat itu dapat slayer anggota muda, Cing. Warna kuning. Warna kuning Dan ke oran-oran. iya, kuning lah intinya. Ya. Kuning. Nah, itu mereka dapat ilmu tuh selama diklat tuh. Ya, dapat slayer kuning. Dapat slayer kuning jadi anggota Terus, muda. ekspedisi nih. Ya, habis ekspedisi, ntar penentuan itu mereka, Cing, yang nentuin mau ekspedisi kemana. Ya. Kita ACC nih, itu ada sidangnya dulu, Cing, sebelum ekspedisi. Oh, gua mau jalan. Iya, Gua harus mempresentasikan nih. Iya. Ngapain gua ke sono? Iya. Kalau gua bilang urusan gua bang, duit gua. Nggak bisa, Cing. Nggak bisa. Tetap Suka-suka gua bang. Angkatan gua mau ke sono, nggak bisa. Nggak bisa, karena udah ada aturannya lah, ibarat kata gitu, Cing. Taruh, bro. Jadi semua tuh harus beralaskan, bro. Iya, benar. Nggak bisa semena-mena bahwa lu mau ke sono karena wah bang, gue begana, gue begono, temen gue Batman gitu. Tapi bahwa itu sudah terstruktur, betul. Bahwa itu sudah terpola. Betul. Dan 4W5H itu harus terjawab. Ya enggak? Iya, betul. What, where, when, Iya, itu ya. Nggak perlu dikasih tahu, tak perlu nyontek. Itu harus terjawab. Betul. Gue mau berangkat aja harus begitu dulu. Iya. Sampai lu setuju. Kalau lu nggak setuju, ya sidang ulang. Dia harus tentukan tempat lagi. Kalau misalkan kita tempat ini menurut kita tidak worth it nih. Misalkan kayak kemana gitu kan, kita tidak worth it menurut kita. misalnya gue ke Ancol lah gitu. Ngapain ekspedisi ke sana ya? gitu, Cing. Ya, mendata populasi manusia yang datang ke Ancol. Bantuin sensus. Nggak bisa tuh. Nggak bisa, Cing. Kan kita ada ininya lah, ada. Misalkan kita ada 4 divisi. Ini mau ekspedisinya tuh apa? Ya misalnya gue gunung hutan, Iya, itu harusnya. rock climbing, arung jeram, sih sama KKM tersebut yang KKM. Nah, Bang, gue mau ke Baduy. iya. Ngapain? Mengidentifikasi kesehatan, misalkan begitu lah. Iya. Baru terima. Iya. Nah, menurut kita menarik. Oke. Kalau misalkan gue bilang, Bang, gue mau ke
wilayah Tanjung Priuk bang, ngapain bagi-bagi vitamin C gitu? Kan di sana ada panas. Yang penting outputnya jelas dan menarik juga, Cing. Dan bisa diangkat kalau bisa. Kayak misalnya contoh ke sosial media kah, atau ke media, atau kemanapun. Dan yang lebih penting menunjang si KMPA sendiri. Iya, betul. Intinya outputnya dulu, Cing. Kalau sebelum berangkat tuh outputnya harus jelas. Berat juga bro ya. Menunjang ke KMPA. Outputnya itu lebih ke kemanusiaan. Betul, bisa ke situ. Iya. Berarti Masyarakat sekitar. Kemanusiaan berhubungan dengan ilmu lo, Iya. disiplin kuliah, disiplin ilmu lo, sama dengan kepecinta alaman lo sendiri. Betul. Menunjang nggak nih buat KMPA? Betul. Ya enggak? Iya. Kalau cuma buat obat dokter mah enggak kali ya. Jadi lu tuh prosesnya kayak gitu bro ya. Iya. Mau ngusulin ekspedisi harus presentasi dulu. Iya, ada sidang. Oke. Di ACC. ACC. Berangkat mereka. Belum selesai tuh ya. Belum. Pulang nih. Pulang. Bikin laporan. Bikin laporan. LPJ-an. Presentasi. Presentasiin Presentasi tuh lagi. sama pengurus. BPA dipresentasiin, ntar BPA itu yang menyidang tuh. Outputnya seperti sesuai apa yang kemarin, apa melenceng. Kalau misalkan ada output yang lebih bagus, ini bisa di ACC apa enggak nih? Atau ada output yang baru bisa di ACC apa enggak? Kayak gitu-gitu kan. Nah, ntar kelar dari situ tinggal keputusan dari BPH nih. BPH Oh, enggak langsung. Enggak. Enggak. BPH itu rapatin lagi, Cing, tetap. Bahwa oh ternyata mereka nggak hanya sekitar masyarakat Baduy. Iya. Ternyata di Cibeo juga mereka melakukan. Bisa kayak gitu, misalkan. Ya kan Cibeo kan terminal terakhir itu ya. Cibuleger. Cibolager ya, Cibolager. Cibolager. Di Cibolager mereka mempresentasikan juga melakukan itu juga. Iya. Ternyata outputnya begono-begono. Nah itu ntar dirapatin lagi tuh antar BPH sama pengurus. Ini ACC apa enggak? Kalau misalkan nggak ACC ya sidang ulang. Sidang ulang. Output yang mana yang harus kita bener-bener ini bisa naikin nama KMPA, ini bisa bermanfaat untuk warga sekitar, terutama pasti gitu. Dan utamanya adalah membawa nama baik kampus. Iya, Iya. betul. Begitu. Iya. Iya. Bawa nama kampus dan organisasi kita. Tapi jadi paham deh, karena tujuannya juga kan selain untuk Iya. kampus, Buat- mereka kan cari dananya juga dari pendampingan juga, bisa jadi kan? Pendampingan gimana nih? Enggak, misalnya contoh satu mapala, biasanya kita juga gitu, pakai jasa untuk ini. Ya, Oh. itu kita kasih biaya pasti. Iya, Kasih betul, biaya, betul. gitu loh. Iya, oh iya, iya. Itu kan untuk menghidupi organisasi kan? Iya, betul. Ya, tapi gue menariknya ini adalah begitu sulitnya ternyata ya. Enggak men, maaf ya. Kalau Iya. gue bukan mengecilkan ya, gue juga tidak memojokkan atau mendiskreditkan, tapi bahwa sulit banget men ya. Buat dapet anggota penuh slayer yang lu pakai ini Iya. di Widarsa itu. Iya. Sebenarnya nggak sulit. Cing. Kalau dijalankan Kalau dengan dijalankan. ikhlas. Lu udah jadi. Enggak, gue ngebayanginnya gue udah ikut diklat nih. Lulus. Ya. Pendalaman materi dengan sekian lamanya gue harus ikutin Iya. 3 divisi dan 4 divisi itu. Iya. Ya kan? Sebenarnya kan divisi terakhir itu lu sama dengan Tridharma perguruan tinggi. Betul. Nah, ini Iya. kampus juga harus menyadari bahwa yang dilakukan sama teman-teman ini nggak semata-mata menonjolkan egonya mereka, Betul. tapi mereka mengaplikasikan. Ini bentuk apply, bentuk real dari ilmu yang mereka dapat di perkuliahan yang bapak-bapak dosen ajarin Iya, betul. kepada masyarakat secara langsung. Dan mereka pasti nggak akan kenal apa nama KMPA itu loh. Tapi bahwa mereka dari sekolah tinggi ilmu, pasti itu duluan tuh yang disampaikan. Betul. Iya, betul. Betul. Dia gak bakal bilang, saya Francisca dari Palembang, lo tukang PMP. Enggak lah. Iya gak bro? Iya. Iya. PMP bisa dibawa PMP ya. Iya. Nah, enggak itu yang mereka sampaikan bahwa mereka, Iya. saya adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada. Widya Dharma Husada yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa KMPA, Widarsa. kelompok mahasiswa pecinta alam Widarsa, Iya. akan melakukan kegiatan ini. Iya. Pasti itu Iya, yang disampaikan. yang disampaikan. Jadi ya alangkah lebih baiknya kalau seandainya kampus pun mensupport dalam hal ini. Mungkin teman-teman tidak juga terlalu butuh bicara keuangan finansial ya, tapi bahwa Ya. permission, izin, Iya. ya enggak, Ya. legalitas, Betul. ya tolong dibukakan karena ya kita tidak akan pernah bisa benar kalau tidak ada kesalahan, karena tidak ada kebenaran tanpa kesalahan. Betul. Ya enggak, tidak ada perbaikan kalau nggak ada kerusakan. Betul. Jadi ya tolong dibukakan seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Kalaupun ada permasalahan, ayo kita bicara. Kita orang Indonesia, Ya. masih ada namanya musyawarah untuk mufakat. Ya, betul. Jadi saya mengapresiasi sekali teman-teman KMPA Widarsa ini untuk mau
mau gabung dan mudah-mudahan bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan teman-teman Mapala lain. Teman-teman, ini saudara kita nih, mereka siap loh untuk ikut dan nggak yakin nggak nyusahin karena punya ilmu Mapala, ya kan? Ya, bukan juga yang harus pakai ruang AC bro ya. Enggak. Karena based on itulah lu keresahan itu bahwa ternyata di lapangan situasi seperti ini loh. Itu dia. Bahwa di lapangan terbatas loh alat loh. Itu dia. Cuaca berubah-ubah loh. Ya enggak? Ya. Gue perlu ngebekalin, gue perlu ngebentengin diri gue dengan pengetahuan tentang alam bebas. Itulah yang mendasari awalnya KMPA Widarsa ini. Wah, appreciate. Nah, sampai detik ini, lu ketua ya? Tumbar. Ya. Tumbar. Kampus tuh mendukung gak sih sebenarnya sama kegiatan KMPA di era sekarang? Di era sekarang. Jadi di era sekarang sebenarnya dari kampus itu sebenarnya lagi minus nih ngelihat KMPA-nya. Boleh cerita kenapa? Mungkin ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak bisa diceritakan di sini. Di luar ekspektasi mereka lah, intinya gitu. Terus? Yang kan memang dari tadi dari awal Bang Gepu sudah menjelaskan dari awal dibentuknya KMPA pun sudah banyak hambatan dari internal itu sendiri. Akhirnya dari berjalannya ke sini kita tuh sebenarnya juga berusaha untuk menunjukkan bahwa kita tuh di Mapala nggak hanya cuman belajar Mapalanya aja, tapi juga basic medisnya malah lebih kita dalamin di Mapala itu gitu. Karena nilai jual kita kan adalah medisnya. Karena kita dari kampus kesehatan. Betul. Hanya saja dari kampus ini tidak mensupport KMPA. Oh, karena ada hal itu. Iya, karena mungkin sudah melihatnya di minusnya aja. Karena kayak anak kesehatan kenapa sih harus ada Mapala gitu. Tapi bahwa upaya teman-teman untuk merehabilitasi itu, bahwa upaya teman-teman memperjuangkan untuk bahwa kayak tadi disampaikan bahwa ada kebaikan ya ada keburukan, ada kerusakan ya ada perbaikan. Jadi semua hal pasti orang tidak akan ingin yang jelek. Semua orang pasti ingin semuanya baik. Tapi kalau semuanya baik maka surga nggak berlaku bro. Iya nggak? Iya. Betul. Ya kalau semuanya benar buat apa ada penegak hukum? Ya. Alangkah bijaksananya dan harus juga bijak sini. Karena kan ada bahasa sana sini. Iya. Lu kalau bijak di sono doang nggak di sini gimana? Iya, betul. Timpang. Jadi kepada bapak-bapak pemangku kebijakan yang di kampus atau dimanapun, ini anak-anak bapak loh. Mereka mungkin pernah berbuat salah, ya iyalah namanya anak-anak. Ya kan, ya tapi tolong dimaafkan, diarahkan supaya mereka lebih baik. Karena mereka anak-anak bapak yang memang membawa nama bahwa bapak sekalian. Iya. Dan mereka tidak mengada-ada. Kecelakaan terjadi, ya pasti tidak akan disengaja. Tapi ada hal-hal dan inilah ujian teman-teman. Iya. Dan gua berharap serta gua akan berdoa untuk teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, menurut lu nih secara global, melihat kebijakan kampus yang ada, seperti apa sih? Dengan UKM kan banyak ya? Iya. Di Widarsa, di Setikes ini. Iya. Dengan yang lainnya gimana sih? Kebijakan kampus? Iya, jawab. Mungkin kalau yang saya lihat ya, saya secara pribadi ngelihat bahwa dari kampus tuh sebenarnya juga kurang mensupport dari tidak hanya di KMPA Widarsa, tapi di organisasi-organisasi lain dari kampus yang saya lihat. Nah, ini Bapak jangan melihat atau pemangku kebijakan jangan melihat karena teman-teman saya ini memakai slayer sehingga dikotomi bahwa mereka adalah membela dirinya, enggak, tapi bahwa unit kegiatan mahasiswa adalah salah satu
kewajiban yang harus dimiliki oleh sebuah universitas ataupun sekolah tinggi dalam setiap tingkatan yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi tahapannya tinggi, Pak, bahwa Bapak harus mewadahi untuk teman-teman selain mereka mendapatkan ilmu pengetahuan secara akademisi yang mereka tempuh, tapi juga harus memfasilitasi, karena dalam Tridharma perguruan tinggi di poin ketiga ada pengabdian masyarakat, Pak. Itu tidak bisa didapatkan kalau hanya di lingkungan kampus. Karena masyarakat itu tidak hanya masyarakat kampus, tapi ada masyarakat kampung, masyarakat suku. Anak-anak Bapak mencoba mencari itu tanpa harus merepotkan yang lain. Mungkin seperti itu kali ya. Dan saya mohon maaf, saya tidak mencampuri lebih dalam, tapi bahwa menurut saya karena ada di pelang setiap kampus itu biasa ada Tridharma perguruan tinggi. Satu, saya lupa. Pengetahuan. Dua, saya nggak ingat. Pengetahuan, pengabdian. Yang ketiga pengabdian masyarakat tuh, yang saya ingat tuh. Jadi 1, 2 saya lupa dan tidak ingat. Yang ketiga saya tidak. Nah, pengabdian masyarakat hanya bisa dilakukan seperti Sokji bilang. Patriotisme dan nasionalisme tidak akan pernah terjadi lewat seminar. Patriotisme dan nasionalisme akan terbangun pada saat dijalankan. Karena itulah saya mendaki gunung. Nah, last but not least, harapan dari saya. Ya kalau dari orang tua. Untuk dari harapan saya, terutama yang pertama mungkin dari kampus dulu kali ya. Iya. Harapan saya ya mungkin sudah disampaikan oleh Cing. Ya, ayo bapak-bapak pemangku kekuasaan di kampus melek lagi lah, lihat organisasi kita banyak, mereka butuh support sebenarnya, sekedar support, mereka bukan butuh dana, bukan butuh apapun itu, sebenarnya itu nomor 2 lah, mereka hanya butuh support, perizinan, ayo disupport. Jadi jangan dianggap sepele lah kegiatan-kegiatan mahasiswa, karena itu mengangkat nama kampus juga, nggak ngangkat nama organisasi kita doang gitu. Terus yang kedua mungkin harapan saya untuk ketum selanjutnya, mungkin semoga bisa diselesaikan ya masalah ini. Pertama itu dulu. Pertama PR itu dulu. Masalah ini PR ya. Bisa. PR. Jangan-jangan ini ganti kepengurusan untuk beri PR nih. PR-nya pindah. Karena setiap kepengurusan ada PR-nya dong. Iya, nggak bisa. Ya minimal itu diselesaikan. Terus yang kedua, apa mandat-mandat dari senior-senior yang bisa dijalankan sesuai kemampuan dari kepengurusan yang sekarang. Terus mungkin relasi-relasi yang udah dibangun oleh senior-senior lebih dijaga lagi kayak gitu. Sip. Monggo ketum. Kalau dari saya ini harapan dari pribadi ya, Cing, sebelumnya. Ya, pribadi. Apalagi saya kan sebagai ketum baru di Widarsa, mana saya perempuan. Itu butuh pengawalan, Neng. Serius. Aduh, jadi gitu. Strong lah. Apalagi saya perempuan yang mungkin dari abang-abang dan kakak-kakak senior untuk mohon bimbingannya sih ke depannya untuk menjalankan kepengurusan selanjutnya. Internal? Ya, yang selanjutnya mungkin dari kampus sih, ya, karena kita memang terhambatnya memang malah dari kampusnya, bahwa jangan melihat minusnya aja, mungkin melihatnya dari luarnya aja, padahal di dalamnya kita sudah melakukan sesuai SOP, kita tetap menjaga nama baik kampus, tetap mengusahakan, bukan hanya menjaga, malah ingin mengharumkan nama kampus itu sendiri. Tapi mungkin dilihatnya karena minusnya, mungkin lebih dibukakan perizinan dan support dari kampus sih, Cing. Harusnya itu. Iya. Terakhir, keinginan lo, baik Gepu maupun ketum, untuk khususnya KMPA Widarsa sendiri ke depannya, mungkin lu pengen ekspedisi kemana? Atau lu mungkin pengen ekspedisi penelitian kesehatan Dayak Punan? Gue ikut tuh, kalau lu ada gue dapat. Dayak Punan itu Dayak yang seperti Indiannya di luar negeri. Dia bisa baca jejak dan dia pernah dipakai sama pasukan khusus Indonesia untuk sebuah operasi militer.
keinginan lo untuk KMPA Widarsa sendiri? Kalau dari saya sebagai ketum yang saat ini menjabat, keinginan saya adalah regenerasi selanjutnya itu tetap mempertahankan idealis KMPA dan tetap terus mencetak orang-orang yang berguna tidak hanya untuk diri sendiri ataupun KMPA, tapi juga untuk masyarakat semuanya. Luas. Kalau dari saya mungkin untuk regenerasi selanjutnya, ayo kita anak kesehatan dikembangin lagi keilmuannya, jangan tahu belajar hanya di kampus. Kita bisa belajar di alam bebas, kita bisa belajar di masyarakat langsung. Karena ilmu di kampus itu ilmu teori doang. Karena ilmu yang sebenarnya kita bisa belajar dari di luar kampus, bahkan di organisasi. Seperti itu, Cing. Terima kasih teman-teman semua. Dan terima kasih, appreciate buat KMPA Widarsa, Koala, dan Gepu. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Mayor Teddy Indrawijaya. Tolong dibukakan ruang melalui Menristek Dikti kalau nggak salah. Sekarang menteri itu ada yang SD, SMP kalau nggak salah, sama yang perguruan tinggi. Tolong dibukakan, ini anak-anak Bapak yang memang mereka mengaktualisasikan keilmuannya melalui praktek langsung ke masyarakat. Tolong dibukakan dan seluas-luasnya, dan semoga KMPA Widarsa tetap eksis, tetap maju, tetap beregenerasi, dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman mapala lain. Sekali lagi selamat. Yo, sampai jumpa di Ngopi Petang selanjutnya.